Tuhan, di pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita mari sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan juga Tuhan, biarlah kiranya melalui ibadah ini hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiran-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiran-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiran-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tema kita pada hari ini yaitu kesel. Teman-teman semua pasti pernah merasa marah, kecewa, jengkel, atau bahkan semua perasaan itu bercampur menjadi satu. Perlu kekuatan yang baik untuk menghadapi emosi ini. Kita tidak harus marah dan kecewa, tapi kita bisa menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat memberikan kekuatan dan ketenangan kepada kita.
Mari sama-sama kita katakan kalau kita membutuhkan Tuhan di setiap saat dalam kehidupan kita. Shalom teman-teman PRMI, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa, Kak Widya makin besar, kalian bagaimana? Tapi Kak Widya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan di tengah masa pandemi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memelihara kami sampai pada saat ini. Di hari ini Tuhan ada satu sukacita, kami boleh berkumpul. Kami mau mendengar firman-Mu di tempat kami masing-masing. Kami mau mendengar firman-Mu dengan hati kami. Tolong siapkan hati kami sehingga setiap firman yang ditabur itu betul-betul boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan pada akhirnya
buah itu dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Oke, sekali lagi Kak Widya menyapa untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar? Jangan terlalu serius kalau dengerin khotbah, ya kan? Agak senyum dikit biar tenang hidup kita, ya. Hari ini tema yang mau dikasih sama Kak Widya itu luar biasa. Temanya itu kesel. Katanya Kak Widya harus begitu, ya kan? Kalau bicara tentang kesel, marah, semua anak remaja pasti pernah kesel, pasti pernah marah, betanduk, berekor, berasap dari sini. Ya kan? Kalau bicara tentang marah, Kak Widya kasih 3 pertanyaan. 1, pernah gak sih teman-teman marah? Jawab sendiri, ya kan? Yang kedua, kenapa sih teman-teman marah? Kenapa kalian suka marah? Atau kenapa kalian pernah marah? Atau kenapa kalian marah? Dan yang ketiga, boleh gak sih sebenarnya anak Tuhan itu marah? Ini pertanyaan yang seringkali timbul ketika kita lihat ada orang marah atau ketika kita sendiri lagi marah. Seringkali orang berpikir bahwa marah itu sah-sah saja. Atau seringkali orang berpikir kalau marah itu ya saya mengekspresikan apa yang saya lakukan. Saya mengekspresikan perasaan saya. Sebenarnya apa sih marah? Marah adalah sesuatu yang diungkapkan oleh seseorang tentang ketidakterimaannya terhadap sesuatu yang ia alami. Contoh, misalnya kita berdua kakak beradik, biasanya kalau remaja itu nggak jauh dari berantem. Saudara itu dari kecil sampai remaja itu musuh babuyutan. Nanti kalau udah gede, udah pisah jauh baru saling nyari. Iya, terus mengingat masa berantem kita tuh jadi seru. Iya dulu kita berantem ya. Makanan di rumah kalau lagi banyak, nggak ada yang mau. Kalau udah dikit, nah tuh rebutan dah tuh. Nah hari ini kita mau belajar sebenarnya boleh nggak sih anak Tuhan itu marah? Sebenarnya boleh nggak sih teman-teman itu marah? Tadi Kak Widya tanya, pernah nggak kalian marah? Rasanya seumur Kak Widya sampai hari ini, Kak Widya nggak pernah lihat orang yang nggak pernah marah. Hanya mungkin ekspresi marahnya berbeda. Ada orang yang kalau marah pukul meja, gebrak. Ada orang yang kalau marah banting pintu. Ada orang yang marah itu dari psikologi itu disebut sebagai tantrum. Ada anak yang kalau marah tuh tantrum, kecenderungannya itu menyakiti diri sendiri. Atau ada orang yang kalau marah dia diem. Nah ada orang yang kalau udah diem itu tandanya dia marah. Nah dari tipe-tipe marah yang paling banyak ini sebenarnya kita di sisi marah yang mana? Nah hari ini kita mau belajar marah dari sudut pandang Alkitab. Sebenarnya boleh gak sih anak Tuhan itu marah? Atau kalaupun anak Tuhan harus marah, marah yang gimana sih yang sebenarnya boleh? Yuk kita buka sama-sama dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima. Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima, Alkitab berkata begini, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Sekali lagi, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Ini yang pertama, sebenarnya marah yang dicatat oleh Alkitab itu marah yang gimana sih? Marah yang sebenarnya boleh itu seperti apa sih? Kalau orang bilang gak boleh marah, bahkan Amsal sendiri berkata apa? Rotanlah anakmu, pukul anakmu. Kalau enggak dia akan mempermalukan engkau. Bagi Kak Widya, seorang ibu yang punya anak, buat Kak Widya pendidikan itu sangat penting. Dan beberapa anak Kak Widya, baik itu anak kandung Kak Widya ataupun anak-anak berkat Kak Widya, ada beberapa diantaranya dengan bakat tantrum. Dan Kak Widya bilang saya harus menyelesaikan mereka dengan cara mereka marah supaya mereka bisa. Akhirnya marahnya itu benar gitu. Nah kita lihat yang pertama, sudut pandang Alkitab yang pertama tentang kemarahan, Alkitab bilang apa? Biarlah kamu marah, jadi boleh gak marah? Boleh gak marah? Biarin deh marah, berarti boleh gak? Boleh, ya kalau dari kata ini boleh. Biarlah kamu marah tetapi jangan sampai kamu berbuat dosa. Artinya apa?
Marah dari sudut pandang Alkitab yang pertama adalah marah yang harus bisa mengendalikan diri. Marah di mana dengan titik yang paling kesel, di titik yang paling sebel, paling gak suka, paling kesel. Tapi pastikan jangan sampai karena marahmu engkau berbuat dosa. Contoh, anak remaja itu berat bawaannya. Contoh, kemana-mana kotoran WC disebut. Atau enggak binatang peliharaan yang disebut. Atau enggak makanan yang di piring yang disebut. Binatang peliharaan yang suka disebut apa? Anjing kamu, waduh. Padahal kalau kita mau lihat anjing itu binatang yang lucu. Oh dia cantik. Kalau kita marah yang dalam WC, yang kita omongin bau, kasihan cakep-cakep bawaannya kotoran WC. Kalau marahnya akhirnya membuat kita berdosa, kemarahan-kemarahan teman-teman buat akhirnya teman-teman menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Pertanyaan Kak Widya sederhana, benar nih kita anak Tuhan? Benar nih? Ya kalau nggak ngomong gitu nggak gaul Kak Widya. Kata siapa? Siapa yang bilang kalau marah tuh harus ngomong kotor baru gaul? Jadi artinya apa? Alkitab bilang marahlah boleh. Tapi tolong ingat jangan berbuat dosa dan Alkitab ngajarin cara marah yang benar. Masuk dalam kamar, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Kak Widya percaya tempat tidur kalian itu bukan di pasar. Kak Widya percaya tempat tidur kalian bukan di tengah jalan. Tempat tidur kita pasti di dalam sebuah ruangan. Artinya apa? Masuk ke dalam kamarmu. Curahkan semua emosimu. Kalau cewek-cewek kan nangis di bantal. Sepele. Cuma gara-gara aku punya mantan. Mantan jalan sama yang lain. Putus baru sehari. Kenapa dia tega bener? Benar gak? Atau lagi enak-enak pacaran gitu kan. Tiba-tiba datang ke gereja dengar khotbah. Apalagi kalau pendetanya Kak Widya. Kak Widya bilang pacaran di luar Kristen haram. Langsung kalian pulang. Tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya. Kalau jadi anaknya Kak Widya telan. Paham? Ada pertanyaan? Lah ya iyalah, masa iya kita anak Tuhan dikasih tahu terus habis gitu pulang habis dengar Kak Widya khotbah begitu terus gini, gua gak mau ke gereja lagi. Apaan tuh pendeta begitu larang-larang gua pacaran? Orang mau pacar lagi enak-enak jatuh cinta dia kan baik. Saya kasih tahu anak-anak, semua yang pacaran itu masih indah, ya kan? Kalau sudah masuk dengan pernikahan, welcome to the jungle, ya kan? Silakan. Silakan dicoba, Kak Widya pacaran 10 tahun dari cinta sampai muntah. Biar jelek begini, ya puji Tuhan lah ada yang sayang. Ya kan? Artinya apa? Ketika bicara tentang kemarahan, boleh nggak sih sebenarnya kita marah? Boleh. Tapi tolong kendalikan dirimu. Permasalahan dari anak remaja adalah dia sulit untuk mengendalikan dirinya ketika dia muda. Kenapa kok sulit? Darah muda, darahnya anak remaja. Kita remaja ribet berantem sama orang. Apa lu lihat-lihat? Apa lu lihat-lihat? Ya ilah cuma diliatin. Kalau Kak Widya diliatin orang. Bisa orang liatin Kak Widya gini nih. Kak Widya gak berani. Apa lu lihat-lihat? Jangan. Ntar dia bilang saking jeleknya lu gue liatin. Lah kan malu kita. Ntar kita udah pede kira kita cakep gak tahu kita jelek. Jadi dalam hidup ini bicara tentang marah. Yang pertama tolong ingat boleh marah. Boleh marah tapi kendalikan kemarahanmu. Jangan biarkan kemarahanmu mengendalikan engkau. Sekali lagi, jangan biarkan kemarahanmu mengendalikan engkau. Tapi biarlah engkau mengendalikan kemarahanmu. Ada banyak orang ketika marah, dulu waktu Kak Widya SMA, Kak Widya punya teman ketika dia marah sama guru PJOK. Dia marah, dia pukul keramik, itu ada keramik diberdiriin begitu, dia pukul, jebret. Pecah gak keramiknya? Pecah. Putus kelingkingnya. Itu benar-benar kelingking ini tinggal sisa kulit sini jadi ngewer-ngewer gini kelingkingnya dibawa ke rumah sakit.
Darah bercucuran. Terus ketika kita sampai di rumah sakit, kita tanya sakit nggak? Sakit lah. Kenapa lu pukul? Kesel. Kesel. Kalau orang nggak bisa mengendalikan diri, akan banyak kehancuran yang terjadi. Jadi selagi kita remaja, yuk kendalikan diri kita dengan baik. Yang kedua, kita mau belajar tentang Yesus sendiri pernah marah di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus pernah marah ketika dia datang ke rumah Bapaknya atau ketika dia datang ke bait Allah, tetapi dia melihat sebuah pemandangan yang sangat Yesus tidak suka. Dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Lihat, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkan ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini yang kedua. Kapan sih orang Kristen boleh marah? Kapan anak Tuhan itu marah? Boleh gak sih sebenarnya kita marah? Ini yang pertama tadi kita bilang boleh marah tapi kendalikan dirimu. Yang kedua boleh marah asal engkau punya tujuan untuk memperbaiki. Sekali lagi, kok boleh marah? Ketika engkau mengendalikan diri dan tolong ingat yang kedua, pastikan kemarahanmu punya tujuan. Ketika Yesus datang ke rumah Bapaknya, dia melihat di bait Allah itu sepanjang jalan itu banyak orang jualan kiri kanan, penukar uang dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka fungsi gak di situ? Fungsi. Apa fungsi mereka? Orang kalau mau bawa korban gitu kan, beli dari mereka. Benar gak? Benar gak? Beli dari mereka sebenarnya guna gak? Guna. Tapi kenapa Tuhan gak mau? Kenapa Tuhan gak mau? Satu hal yang saya tarik hikmat yang Tuhan kasih ke Kawi dia. Tuhan mau ketika engkau mau beri persembahan kepada Tuhan. Tuhan mau ketika engkau beri korban kepada Tuhan. Persiapkan dari rumah. Bukan nyari nanti di jalan. Oh nyari deh ntar di jalan. Bawa apa ya? Bawa kambing apa bawa domba? Kalau zaman dulu kan begitu. Beri persembahan kambing domba baru dikasih ke imam-imam. Tuhan tunggang balikan bahkan penukar-penukar uang. Ditunggang balikan semua oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan ada yang berjualan di rumah Bapakku. Coba bayangin. Ini yang kedua, pastikan ketika engkau marah, engkau bertujuan untuk memperbaiki seseorang. Ketika engkau marah, engkau bertujuan untuk memperbaiki kelakuan seseorang. Satu ketika Kawidia punya adik rohani, usianya 34 tahun. Sudah dewasa bukan? Secara psikologi harusnya sudah matang. Satu ketika kami sedang pergi pelayanan bersama, seluruh tim sedang bekerja, bungkus sembako dan lain sebagainya, dia duduk main handphone. Lalu Kawidia panggil, Dek, dia samperin saya, dia kesel. Kenapa sih? Karena saya teriakin, dia kesel. Kawidia bilang, kamu gak punya hati. Orang lagi kerja semua pala udah jadi kaki jadi pala. Kamu gak punya hati. Ya kan sepele, tinggal panggil aja gue datang. Harus dipanggil. Harus dipanggil. Dengan marah, dengan kesel, dia gak tegur Kawidia selama perjalanan pelayanan itu. Sampai akhirnya pelayanan itu selesai, 1 hari menjelang kami pulang ke Jakarta, Kawidia ajak bicara dia. Dek, saya mau ngomong. Kenapa kamu diamin saya dari kemarin? Gue kesel sama lu. Oke, kenapa? Cara lu itu loh gue gak suka. Kenapa lu gak panggil gue baik-baik? Kenapa lu harus teriak? Dek! Kenapa lu gak bisa panggil gue baik-baik? Dek sini, kan gue juga dengar. Saya bilang, saya balik pertanyaan dia, saya tanya. Kamu lihat gak kita semua kerja? Kamu lihat gak bahwa you ada di sini untuk pekerjaan Tuhan? Ya tapi kan bisa diomongin baik-baik. Bisa dong pakai hati dan melihat apa yang terjadi dengan tim yang lain. Bisa dong lihat tim yang lain udah pala jadi kaki jadi pala. Keringat udah bercucuran, makan enggak. Karena kita sibuk ngumpul karena waktu kita terbatas di kampung orang. Lalu saya bilang sama dia gini, Dek, tujuan saya bicara dengan kamu baik. Supaya pada akhirnya kamu lihat Alkitab bilang tangan yang rajin mendatangkan kaya.
Itu Alkitab yang bilang, bukan Kak Widya yang bilang. Saya bilang begitu sama dia. Coba kamu lihat, kalau kamu rajin, orang itu gak segen kasih berkat ke kamu. Kalau kamu rajin, Tuhan pun pasti buka berkatnya, kasih ke kamu. Gak usah takut. Kak Widya dulu cuman pemain pengamen jalanan, cuman anak jalanan yang tidur dari satu emperan toko ke emperan toko lain. Apa yang membuat Kak Widya sampai bisa berdiri begini? Karena tangan Kak Widya rajin. Saya gak pernah tuh datang ke rumah orang, lihat rumah orang terus saya diem aja nunggu sampai disuruh, enggak. Saya kalau datang kebaktian nih ada orang misalnya ada kebaktian rumah tangga, kok gereja kecil kan suka ada kebaktian rumah tangga gitu ya. Jadi Kak Widya datang tuh kebaktian rumah tangga. Begitu udah waktunya mau makan, Kak Widya datang ke dapur. Bu, ada yang mau dibantu gak? Oh iya nih bawain makanan keluar, saya bawain. Terus begitu mereka pada pulang kan nyisain piring kotor. Bu, saya cuciin ya. Saya ambil semua piring-piring saya cuci sampai bersih, sampai rumahnya udah saya sapu, saya pel balik. Terus saya bilang, Bu saya pulang ya. Tunggu. Dibawain makanan. Urusan uang sih ya sudahlah, tapi minimal ada makanan yang cukup pada saat itu. Dan itu Kak Widya lakukan sampai hari ini, saya bilang begitu sama dia. Dan kamu lihat hari ini, mungkin kita bukan orang kaya, tapi kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Dan dia cuma diem, dengan mukanya masih tidak terima. Lalu saya bilang gini, Dek sorry ya, kalau kamu anak usia 15, 16 saya akan bicara baik-baik. Tapi karena kamu sudah 34 tahun, saya beri kamu 2 pilihan. Saya udah kayak Yosua, Kak Widya perhadapkan kamu pada 2 pilihan. 1 berubah, atau yang kedua menghilang. Kak Widya udah sampai kasih pilihan seperti itu. 1 berubahlah, kalau kamu mau berubah, ubah sikapmu. Lihat deh, begitu sikapmu berubah berkat yang akan mengejarmu, kamu gak usah kejar berkat. Atau yang kedua menghilanglah dari kami. Karena kalau tidak mau berubah, kau tidak bisa ada di barisan kita. Karena dibuat Kak Widya itu, orang yang gak mau berdoa, yang gak mau mengasihi Tuhan, gak mau bekerja, gak bisa ada. Jadi kita semua tuh pokoknya mau bangun pagi, mau melek, mau ngantuk, tangan itu kerja. Minimal main gitar kayak penyembahan, minimal mulut kayak nyanyi. Pokoknya melek mata nomor 1 cari Tuhan. Itu harga mati. Dan akhirnya apa yang dia pilih? Dia memilih menghilang. Ada satu rasa sedih ketika hal itu terjadi. Tapi saya percaya setiap perkataan saya itu one day akan dia mengerti. Artinya apa? Marah itu gak harus yang teriak-teriak. Marah itu gak harus yang nunjuk-nunjuk gebrak meja, enggak. Ada marah yang elegan. Ada marah yang bisa diajak bicara. Kalau pada waktu Yesus terlalu banyak orang yang gak bisa diajak bicara baik-baik, itu yang dia lakukan dengan cara seperti itu. Tapi kalau kita marah dengan 1-2 orang kita bisa panggil kok. Alkitab juga berkata kalau ada orang berbuat dosa, panggil minimal ya jangan 2 mata, kalau 2 mata itu dia sendiri. 4 mata minimal, betul ya? Minimal kamu dan dia. Ini yang kedua, kalau kita mau marah pastikan kau punya tujuan memperbaiki dia. Jadi bukan cuma sekedar marah, kesel, gak suka, bete. Kenapa kesel? Bete aja. Kenapa marah? Ya maunya aja marah, gak bisa. Jadi kalau marah, kenapa kamu marah? Iya aku pengen dia lebih baik Ci. Kenapa kamu marah? Misalnya Ci Stella tanya, kenapa kamu marah sama Rian misalnya? Ya aku marah karena dia gak mau gereja Ci. Jadi tujuan marah apa? Ya biar dia ke gereja. Baik gak? Baik. Boleh gak? Boleh. Tapi bukan berarti, bego kenapa lu gak ke gereja? Nah itu juga gak boleh, salah itu. Marahnya tetap terkontrol, tapi dengan tujuan memperbaiki. Yang terakhir, kode terakhir udah semangat ya biasanya ya. Udah terakhir, habis ini tinggal bilang, udah ya Ci, udah selesai mau live gitu, biasanya gitu ya kan. Efesus 4 ayat yang ke-26. Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, diulang lagi sama Alkitab nih. Jangan kamu berbuat dosa. Lalu kalimat selanjutnya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini yang ketiga. Boleh gak sih sebenarnya orang Kristen marah? Boleh. Yang gak boleh adalah dendam. Jadi kita boleh marah Ci, boleh. Tapi yang gak boleh adalah dendam. Ada dulu orang yang Kak Widya kenal, dia kalau marah gini, sampai mati gue gak akan lupa kesalahan lo. Coy, ya kan? Ngeri kali woy.
Dulu ada juga temen nongkrong Kawidia, zaman Kawidia masih tidur di jalanan. Ada temen Kawidia yang kalau ngomong gini, biar sampai liang kubur gue kejar. Widih ngeri juga ya. Kalau kita kejar udah jadi pocong di dalam sana, atau udah jadi peti di dalam sana, atau udah dimasuk ke perapian di dalam sana. Mau kita kejar kayaknya kok yo serem ya. Artinya apa? Bagi kita anak-anak Tuhan, dendam itu gak boleh. Kawidia gak tahu, tapi dari perjalanan hidup Kawidia, Tuhan tidak pernah menaruh rasa dendam di hati Kawidia terhadap siapapun. Kawidia tipe orang yang begini, kalau Kawidia sudah marah di tingkat yang paling marah, Kawidia diam, Kawidia menangis sama Tuhan. Kawidia bilang, Tuhan saya gak kuat. Dan mungkin Kawidia punya lagu yang kadang bagi orang bodoh, tapi itu Kawidia lakukan. Kalau kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Artinya bagi Kawidia, kalau Kawidia marah sama seseorang atau Kawidia marah sama anak Kawidia, kalau sampai saya tidur saya tetap marah, yang rugi saya. Kalau tiba-tiba saya lagi marah saya mati kan, malam itu repot saya. Atau saya lagi marah sama anak saya si A misalnya tiba-tiba di malam itu dia mati. Ada satu anak remaja, ini kisah nyata teman-teman. Ada satu anak remaja, dia marah sama papanya karena dia dilarang pulang malam. Hari itu dia bilang sama papanya begini, Pak aku mau pergi sama teman-teman aku, mau acara apa gitu. Gak bisa nak kalau pulang malam, enggak aku pulang jam 12 aja. Itu bukan malam lagi ya kan, itu tengah malam ya kan. Ntar ketemu yang lain gitu kan. Enggak pokoknya aku mau pulang Pak tengah malam, kenapa sih papa tuh begitu. Nah papa bilang tidak gitu kan. Lalu dia bilang, aku benci papa, aku tidak akan maafin papa, aku gak mau ketemu papa lagi. Dia banting betul, jebret. Ada gak anak remaja yang begitu? Ada gak anak remaja begitu? Kalau dia kasih tahu banyak. Tiba-tiba jam 2 dini hari, itu dia ribut sama papanya sekitar jam 7 karena mau berangkat gak boleh. Jam 2 dini hari, mamanya ketuk kamar dia. Oh gak kedengeran. Nak. Dia gak mau bangun. Nak bangun nak. Dia gak mau bangun. Singkat cerita mamanya pergi. Pagi-pagi dia buka pintu, di rumah gak ada orang. Waktu di rumah gak ada orang, dia buka pintu rumahnya, dia lihat banyak orang di luar pasang tenda. Dan ada sebuah karangan bunga besar bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya bapak ini. Dan ketika dia membaca nama dari orang yang meninggal, tahulah dia siapa yang meninggal. Singkat cerita peti jenazah datang, dia menangisi jenazah ayahnya luar biasa. Dan dia cuma bilang, aku gak sungguh-sungguh Pak bilang begitu. Aku gak sungguh-sungguh bilang begitu Pak. Aku masih mau ketemu Papa. Papa ngomel sama aku marah dan lain sebagainya. Singkat cerita papanya kena serangan jantung jam 2 pagi itu ketika mamanya ketuk. Dan tidak selamat ketika dibawa ke rumah sakit. Dan sampai papanya meninggal, yang tersisa hanya penyesalan. Artinya apa? Kita boleh marah. Tapi jangan pernah dendam. Jangan pernah keluar perkataan-perkataan yang sifatnya kutuk. Karena Alkitab bilang perkataan adalah doamu. Perkataan adalah iman yang diperdengarkan. Perkataan adalah deklarasi iman. Dan akhirnya apa? Ketika semua itu terjadi, dia hanya bisa menangis di depan jenazah papanya. Artinya apa? Dalam hidup kita kalau bicara tentang dendam, ada banyak anak Tuhan dendam sama orang tuanya. Satu hal yang Kawidia mau bagiin di tempat ini sebelum ditutup khotbah Kawidia. Tolong ingat bahwa orang tua kita juga manusia biasa. Mereka pun terbatas dalam mendidik kita. Mereka pun punya kekurangan untuk mendidik kita. Tapi jadilah anak yang terbaik bagaimanapun orang tua kita. Jangan taruh dendam sedikit pun di dalam hati kita. Kenapa? Karena orang tua adalah kunci berkat kita. Kalau kalian lihat 2 loh batu, ada di sana peraturan demi peraturan,
Nomor 1 sampai nomor 4 itu peraturan antara Allah dengan manusia. Nomor 5 sampai nomor 10 itu peraturan antara manusia dengan manusia. Tapi kalau loh batunya sendiri, nomor 1 sampai 5 itu ada di loh batu Allah. Hukum nomor 5 itu apa sih? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang tua kita itu manusia loh. Tapi ditaruh hukum kelima itu di lohnya Allah. Artinya apa? Tuhan menaruh orang tua kita itu sebagai wakil Tuhan di bumi. Ya, artinya apa? Tidak boleh ada dendam sedikit pun. Bagaimanapun keadaan orang tua kita. Kalau kita merasa bahwa mereka mendidik kita kurang baik, doakan mereka. Kalau kita punya teman-teman juga melakukan hal yang gak baik untuk hidup kita, jangan dendam. Dendam tidak pernah membunuh orang lain, tetapi dendam selalu membunuh orang yang memendamnya. Dendam tidak pernah membunuh siapapun kecuali dirinya sendiri. Artinya apa? Berhentilah dendam, lepaskanlah pengampunan yang banyak. Dan ketika engkau marah, selesaikan sebelum matahari terbenam. Bahkan Alkitab katakan apa? Jangan pernah terbenam matahari sebelum reda amarahmu. Betapa dahsyat kemampuan sebuah kemarahan. Karena itu ketika kalian mampu mengendalikan kemarahan kalian. Ketika kita mampu melakukan sebuah tujuan yaitu memperbaiki. Dan ketika kita terbebas dari dendam. Ketika kita bisa melakukan 3 hal ini. Kita baru boleh marah. Sehingga pada akhirnya ketika kita marah. Kita mengerti marah yang alkitabiah. Sehingga ketika kita pun marah. Kita tidak melukai hati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus marah, bagaimana kami harus mengendalikan emosi kami, bagaimana kami harus mengerti kalau kami marah ada syarat yang Tuhan tetapkan, Tuhan ajarkan pada kami. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak remaja di tengah darah muda kami, di tengah mendidihnya emosi kami. Ajar kami untuk menaklukkan semua itu di bawah kaki Tuhan. Sehingga ketika kami marah dalam rasa takut akan Tuhan. Ketika kami marah dalam sebuah pengertian bahwa Tuhan pun mengasihi mereka yang sedang kami marahi itu. Tuhan ajari kami juga memahami bahwa ketika kami marah jangan biarkan ada dendam sedikit pun dalam hati kami sebab itu merugikan kehidupan kami. Bapak kami berdoa buat seluruh anak-anakmu secara khusus untuk yang mendengar hari ini untuk kebenaran ini Tuhan kami berdoa. Biarlah kiranya anak-anakmu Tuhan boleh mengendalikan emosi mereka, tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Dalam segala hal yang mereka saat ini sedang hadapi. Dalam kemarahan demi kemarahan yang diizinkan terjadi dalam hidup mereka. Satu yang aku minta, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Sehingga mereka tumbuh sebagai remaja yang mengasihi Tuhan dan akhirnya membanggakan Tuhan. Memberkati pembina yang ada dan seluruh tim pelayan yang ada. Biarlah ya Tuhan dengan lebih lagi mengasihi anak-anak remaja ini membawa mereka kepada kemuliaan Tuhan. Membawa mereka tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai, biarlah kiranya Tuhan memberkati dan firman ini boleh menjadi rema. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer atau scan ke QR Code yang tertera di layar. Alam semesta melukiskan kebesaran
kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Sekarang kami telah memberikan sedikit dari begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya persembahan ini hanya dapat dipakai untuk mempermuliakan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman remaja, senang bisa menyapa teman-teman semua dalam ibadah online yang diadakan oleh PRMI. Apa kabar semua? Tentu saya sangat berharap teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat apapun yang sedang kita alami di masa pandemi seperti ini. Doa saya untuk kita semua adalah dimanapun dan apapun yang teman-teman sedang alami, saya percaya kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan selalu hadir untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan warta yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kita sungguh berterima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Widya Ratna atas pemberitaan firman Tuhan yang sangat indah dan powerful dan pastinya memberkati teman-teman remaja di PRMI. PRMI berdoa kiranya Pendeta Widya Ratna selalu Tuhan berkati dalam segala kelimpahan untuk pelayanan, keluarga, dan juga kehidupan pribadi. Lalu yang kedua, warta yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah minggu depan kita akan memperingati Hari Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu teman-teman, ibadah PRMI minggu depan akan bergabung dengan ibadah umum melalui YouTube channel GMI Immanuel. Pada jam 8 pagi untuk ibadah yang pertama dan jam 10.30 untuk ibadah yang kedua. Sekali lagi, ibadah PRMI minggu depan akan bergabung dengan ibadah umum di YouTube channel GMI Immanuel. Pada jam 8 pagi untuk ibadah yang pertama dan jam 10.30 untuk ibadah yang kedua. Karena itu absensi PRMI akan disediakan dalam kolom deskripsi YouTube channel GMI Immanuel. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap beribadah bersama-sama untuk memperingati karya juru selamat kita untuk kematian dan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Warta yang ketiga, PRMI akan kembali ibadah tanggal 11 April dengan tema khotbah Kill Me, Heal Me dengan pembicara Evangelis Stella Ria atau Cistella. Jadi 2 minggu lagi kita akan kembali beribadah bersama-sama di YouTube channel PRMI Immanuel jam 8 pagi. Mari tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Warta yang keempat teman-teman, seminggu ke depan kita akan mempersiapkan hati dan waktu untuk mengikuti rangkaian acara Jumat Agung dan Paskah. Berikut rangkaian acara Paskah kita dalam 1 minggu ini. Pada hari Rabu 31 Maret ada Praise and Prayer jam 7 malam ditayangkan dalam YouTube channel GMI dan PRMI. Kemudian di hari Kamis 1 Maret ada A Night of Reflection pada jam 7 malam yang ditayangkan melalui YouTube channel GMI Immanuel dan juga PRMI. Lalu di tanggal 2 April kita akan memperingati Hari Kematian Kristus pada momen Jumat Agung yang berjudul Mission Impossible. Ibadah dilakukan pada jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Pendeta Hendra G. Mulia. Dan untuk ibadah Minggu Paskah, PRMI akan bergabung dengan ibadah umum di YouTube channel GMI Immanuel. Tema Paskah tahun ini adalah Mission Accomplished. Pada kebaktian umum 1 jam 8 pagi akan dilayani oleh Reverend John Ong dengan bahasa Mandarin dan Indonesia. Pada kebaktian umum 2, 10.30 akan dilayani oleh Pastor Jose Carroll dalam bahasa Indonesia. Mari berikan hati dan waktu kita untuk memperingati karya Kristus dalam kehidupan kita. Saya berharap teman-teman bisa mengalami dan menemukan Yesus secara pribadi. Dan warta kita yang terakhir untuk pemenang 3PM Challenge yang diadakan tanggal 19, 20, dan 21 Maret, teman-teman dapat lihat pengumumannya di Instagram PRMI Immanuel. Sekian warta kita minggu ini, tetap jaga kesehatan dan semangat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh diberkati melalui puji-pujian, kami boleh diberkati melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami boleh mengendalikan emosi kami untuk kami tidak mudah untuk marah ya Tuhan. Tuhan pimpin biarlah di masa remaja ini Tuhan membentuk kehidupan kami sesuai dengan karakter Kristus sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik yang boleh mendatangkan berkat untuk banyak orang ya Tuhan. Dan kami boleh disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kami oleh karena Kristus hidup di dalam hati, di dalam perbuatan, pikiran, ucapan, dan seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan,
kami ingin mengucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan yang baik hingga saat ini. Bahkan Tuhan masih memberikan kami kepintaran di mana kami boleh studi, melanjutkan pelajaran kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan pimpin jika kami di dalam masa pandemi ini mengalami kejenuhan, kebosanan di dalam kami belajar, kiranya Tuhan berikan kami semangat untuk kami terus boleh belajar dengan baik ya Tuhan. Bahkan ketika kami mengalami kelesuan iman kami ya Tuhan, spiritual kami, biarlah Tuhan juga boleh kembali bangkitkan dan segarkan kami sehingga kami boleh mengikuti Tuhan dan kami boleh menghidupi segala perintah dan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan juga boleh berkati untuk kedua orang tua kami yang terus bekerja untuk kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan berkat, kiranya melalui pekerjaan ini Tuhan terus mencukupi kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan yang boleh pimpin untuk aktivitas kami sehari-hari, biarlah kami pun boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dan kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa 2 minggu lagi di ibadah online PRMI.